Kita lanjutkan pembahasan soal untuk kasus PT Bianca Food metode simplex, kelanjutan dari video sebelumnya. Di video sebelumnya kita sudah mengkonversikan formulasi matematis ini ke dalam bentuk tabel simplex, di mana ujungnya kita bisa menentukan nilai ZJ dan CJ dikurangi ZJ. Kita lanjutkan untuk langkah berikutnya. Karena kasus ini maksimasi, berarti ZCJ dikurangi ZJ-nya itu tidak boleh ada yang nilainya positif seperti ini. Masih ada dua yang positif, yaitu untuk basic variabel X-nya 24 dan Y-nya 32. Nah, kalau dua-dua ini negatif, berarti itu sudah optimal. Nah, karena masih ada dua-duanya positif, maka kita lanjutkan ke iterasi pertama. Langkah berikutnya, pilihlah CJ dikurangi ZJ yang paling besar dari tabel yang tadi kita sudah selesaikan. Nilai yang paling besar di sini kan ada 4 nih CJ. 1, 2, 3, 4. Dari keempat itu mana yang paling besar? Yang paling besar adalah 32. Berarti itu angka yang paling besar. Nah, jadikan dia key column. Jadi, kita masukkan ini sebagai key column. Supaya enak, kolom yang ada CJ min ZJ-nya terbesar, itu kita highlight. Ya, misalkan kita highlight menjadi seperti ini. Nah, warna biru. Berarti satu kolom ini kita pilih, kenapa? Karena nilai CJ dikurangi ZJ-nya paling besar. Langkah berikutnya, tentukan rasio berdasarkan key column yang diperoleh. Jadi hitung rasionya dengan cara membagi solution key column dengan pada tabel di atas dan kita bagi terhadap kolom yang terpilih. Kolom yang terpilih kan kolom ini nih. Kenapa? Karena CJ min ZJ-nya paling besar. Nah, kita hitung rasio yang pertama, yaitu solution dibagi dengan nilai kolom terpilih. Di sini 240 dibagi dengan 40. Sehingga dapat rasio yang pertama itu adalah 6. Lakukan hal yang sama untuk yang S2. Ya, di mana solutionnya dibagi dengan 16. Berarti 160 dibagi 16, kita dapatkan 10. Langkah berikutnya, kita dapat dua rasio, 6 dan 10. Kita pilih rasio yang terkecil. Mana yang terkecil? Berarti 6. Ya, rasio yang terkecil itu adalah 6 dibandingkan dengan 10. Maka otomatis 6 barisnya itu kita highlight. Berarti kan yang sebaris dengan ini, yang rasio terkecil, ini adalah nilai ini. Nah, itu kita highlight. Kita sudah dapatkan dua highlight, yaitu kolom dan baris. Kolom ini kita highlight, kenapa? Karena nilai CJ minus ZJ-nya paling besar. Sementara kolom ini kita highlight, kenapa? Karena nilai rasionya terkecil jika dibandingkan dengan yang di bawah. Jadi 32 itu kita namakan sebagai key column, sementara yang nilai 6 ini kita namakan sebagai key rows. Baik, kita lanjutkan. Ini adalah tabel yang tadi kita hitung. Karena belum optimal, otomatis kita lanjutkan membuat tabel iterasi 1. Iterasi 1. Goals kita ingat, supaya blok ini tidak ada angka positif. Dia optimal kalau misalkan 0 atau negatif. CJ min ZJ-nya. Kenapa? Karena ini adalah persoalan maksimasi. Baik, kita buat tabel yang sama. Maka kita buat kolom-kolomnya sama dengan yang di atas, CBI. Kemudian ini juga kolomnya sama. Kemudian ini juga solution. Dan ini adalah ratio. Nah, untuk mengisi berikutnya agak sedikit tricky. Tapi jangan khawatir, ini mudah. Berdasarkan CJ min ZJ yang nilainya terbesar adalah 32. Sehingga kita blok ini. Dan berdasarkan rasio yang terkecil, ini adalah 6, sehingga kita blok ini. Maka kita akan menemukan intersection, yaitu baris
dan kolom yang terblok. Intersection-nya adalah 40 ini. Nah, berdasarkan intersection ini, maka kita lihat basic variable yang ke atas. Intersection ini berada pada basic variable Y32. Maka, untuk mengisi basic variable yang pertama ini, kita pilih yang intersection Y32. Sehingga kolom Y dengan koefisien 32 kita ubah menjadi baris yang sudah di-highlight. Baris yang sudah di-highlight ini adalah baris yang pertama. Sehingga di sini kita akan tulis nilai Y. Kemudian berapakah koefisiennya? Koefisiennya adalah 32. Berarti CBI-nya di sini adalah 32. Ingat, titik temu pada tabel sebelumnya itu adalah 40, yaitu titik temu antara baris dan kolom. Intersection-nya adalah 40. Maka untuk mengisi ini, kita mulai dari yang pertama. Formulasinya adalah kotak yang kita isi dibagi dengan intersection. Sehingga untuk mengisi ini, 20 dibagi dengan 40. Berarti di sini dapat 0,5. Oke? Kemudian kita akan mengisi kotak ini, otomatis kotak yang akan kita isi ya dibagi dengan intersection-nya. Ya, kotak yang akan kita isi kan nilainya 40. Dibagi dengan intersection-nya adalah 40. Sehingga kita dapat nilai 1. Kita akan mengisi kotak ini. Kotak ini nilainya adalah 1 kan? Berarti untuk mengisi ini 1 dibagi dengan 40 dengan intersection-nya. Ya, sehingga kita dapat 0,025. Lalu ini, nilai kotak ini di tabel sebelumnya itu adalah 0. Oh, berarti 0 dibagi intersection 40. Sehingga kita dapat 0. Sampai kepada solution. Nah, kita akan mengisi ini. Data solution sebelumnya itu adalah 240. Intersection-nya adalah 40. Oh, ya udah. Berarti 240 dibagi dengan 40. Sehingga hasilnya itu adalah 6. Di sini Anda bisa lihat formulasinya. Ya. Berarti ini adalah hasil bagi antara kolom yang kita isi dibagi dengan intersection-nya. Nah, kita sudah mengisi baris yang pertama untuk Y. Kita pilih Y, kenapa? Karena Y itu berada pada kolom yang merupakan intersection antara CZ min ZC dengan rasionya. Ini yang dipilih. Lalu bagaimana dengan baris yang kedua? Karena baris kedua itu bukan intersection, otomatis kita samakan dengan yang di atas. Ya. Basic variable-nya di sini itu sama dengan S2, tetap. Kemudian nilai atau koefisien basic variable-nya itu sama dengan 0. Jadi nilai ini dengan nilai ini sama. Ya. Nah, untuk mengisi baris ini agak sedikit tricky. Formulasinya sederhana sebenarnya. Saya highlight, kita akan mengisi ini ya. Oke. Saya bedakan warnanya. Nah, saya kasih tahu formulasi sederhana. Nilai tabel, kita ingin mencari nilai ini adalah nilai tabel sebelumnya yang sedang kita isi. Nilai tabel sebelumnya yang sedang kita isi kan 16. Dikurangi intersection yang sebaris dengan nilai tabel sebelumnya. Ya, dalam hal ini intersection yang sebaris dengan tabel sebelumnya itu kan 16. Ya. Maksudnya gini. Baris yang terpilih menjadi intersection di antara 4 ini yang terpilih kan 16. Oh, berarti 16. Kemudian dikalikan dengan intersection yang sekolom dengan nilai tabel sebelumnya. Nah, intersection yang sekolom dengan tabel sebelumnya itu kan 20. Ya, 16 ini satu kolom dengan 20 yang merupakan bagian dari intersection. Oke, dikali dengan 20, dibagi dengan intersection-nya. Titik temunya kan ada di nilai 40. Nah, dibagi dengan intersection-nya 40. Sehingga
nilai di sini dapat angka 8. Oke. 8 itu didapat dari mana? 8 itu didapat dari 16 dikurangi 16 dikalikan dengan 20 dibagi dengan 40. Sehingga dapat 8. Berikutnya kita akan isi yang kolom yang F86. Ini. Caranya adalah nilai tabel sebelumnya yang sedang kita isi. Yang sebelumnya kan 16. Oke. Dikurangi dengan intersection yang sebaris dengan nilai tabel. Ya udah, karena sebaris dengan ini berarti kan 16. Oke, dikalikan dengan intersection yang sekolom dengan nilai tabel. Intersection yang sekolom dengan nilai tabel itu kan berarti 40. Oke, dibagi dengan intersectionnya. Intersectionnya kan ini 40. Intersection itu titik temu dari baris dan kolom. Berarti 40. Sehingga dapat angkanya itu adalah 0. Nah, berarti di sini nilainya adalah 0. Berikutnya, kita akan mengisi G86 ini. G86 di sini ada formulasinya. G86 itu dapat dari nilai tabel yang sedang kita isi, nilai tabel yang sebelumnya. Oh, berarti yang sebelumnya kan S2. Oh, ini 0. Ya. Kemudian dikurangi intersection yang sebaris dengan nilai tabel sebelumnya. Yang sebaris dengan tabel sebelumnya kan ini yang sebaris 16. Dikali dengan intersection yang sekolom dengan nilai tabel sebelumnya. Yang sekolom dengan 0 itu kan 1. Kemudian dibagi dengan intersection dengan titik temunya 40. Ya, sehingga dapat minus 0,4. Nah, di sini dapatkan minus 0,4. Kemudian yang ini untuk mencari nilai ini berarti nilai tabel sebelumnya yang sedang kita isi, yang sebelumnya kan ini 1. Ya, kemudian dikurangi dengan intersection yang sebaris dengan nilai tabel. Oh, yang sebaris dengan nilai tabel berapa? Yang terhighlight dengan nilai tabel itu kan yang sebaris dengan ini yang terhighlight 16. Oh, berarti 16. Kemudian dikalikan intersection yang sekolom dengan nilai tabel. Kita kan lagi nyari ini nih. Lagi nyari ini. Yang sekolom dengan ini berapa? Oh, 0. Oh, dikalikan dengan 0. Dibagikan intersectionnya. Ya udah. Titik temunya kan di 40. Berarti dibagi 40. Sehingga didapatkan angkanya adalah 1. Nah, terakhir kita akan mengisi ini. Solution. Berarti nilai tabel sebelumnya yang sedang kita isi kan 160. Dikurangi. Ya, ini kan 160. Dikurangi dengan intersection yang sebaris dengan nilai tabel. Yang sebaris dengan ini. Intersectionnya. Yang sebaris dengan ini yang ditandain 16 yang di highlight. Oh ya udah 16. Ya kan? Dikali dengan yang sekolom dengan intersection. Yang sekolom dengan intersection ini kan ya mau nggak mau solution yang di atasnya 240. 240. Dibagi dengan nilai intersectionnya 40. Ya. Sehingga didapatkan 160 dikurangi 16 dikali 240 dibagi 40 sehingga didapatkan di sini angkanya itu adalah 64. Ya, untuk mempermudah berarti saya bloknya sampai ke sini ya, supaya kita bisa menandai oh ternyata sampai ke sana. Ya, intersectionnya. Baik, langkah berikutnya kita mencari ZJ. ZJ sama rumusnya ini dikali ini ditambah ini dikali ini. Taruh di sini nilainya. Berarti 32 kali 0,5 ditambah 0 kali 8 sehingga dapat 16. Ini formulasinya berarti CBI dikali ini ditambah ini dikali ini. Sehingga kita dapatkan nilainya 32. Kemudian ini juga sama. Berarti 32 dikali 0,025 ditambah 0 kali minus 0,4 sehingga didapatkan angka sekian. Ini juga sama. Caranya sehingga diperoleh angka sekian. Langkah berikutnya adalah CJ dikurangi ZJ. CJ-nya 24 dikurangi ZJ-nya ini. Sehingga diperoleh angka 8. CJ-nya 32 dikurangi ZJ-nya 32. Sehingga diperoleh 0. Begitu juga dengan ini. Dan begitu juga dengan nilai yang ini sama. Ingat, syarat maksimasi untuk simplex CJ min ZJ itu harus kurang dari atau sama dengan 0 atau 0. Nah, di sini masih ada yang lebih dari sama dengan 0. Yaitu 8.
berarti ini belum optimal. Kita lanjut ke iterasi